Shalom, selamat bertemu kembali di dalam PWK Febe GKKK Kemayoran. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa untuk kita sekalian. Kita akan kembali mengingat kasih Tuhan yang menyertai PWK Kemayoran selama 38 tahun. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan ibadah dan mari kita meninggikan nama Tuhan. Bersukacita, memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Ibadah kita pada sore hari ini kita mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari ibu-ibu yang terkasih dan jemaat sekalian, kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, Allah yang Maha Suci. Suci, suci, suci. Mari kita memuji Dia. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Mulia. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaan. Sucilah Dia. Suci, suci, Allah Maha Suci. Dialah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita minta Tuhan yang memberkati dan memimpin ibadah syukur kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, lepas keluarga. Terlebih ya Tuhan, penyertaan-Mu buat setiap ibu-ibu dan persekutuan wanita Febe, Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur dalam ibadah kami. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami. Engkau memberkati, Engkau menolong kami, agar sore ini kami boleh bersukacita, meninggikan nama Tuhan, bersukacita, bersyukur atas karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah kami, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih hidup kami, boleh kami serahkan untuk dipakai sebagai alat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu buat persekutuan PWK di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang melayani. Tuhan kuduskan, layakkan kami, pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah ini sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Ibu-ibu dan jemaat terkasih di dalam Kristus, adalah sukacita jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup buat kita. Mari, karena kasih-Nya yang besar memberikan kita kekuatan dan semangat. Biarlah api Roh Tuhan menyala terus di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan semangat bahwa api Roh Allah terus membakar diri kita. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci membakar kita. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Puji Tuhan, kalau hari ini kita tetap bersemangat karena ada roh dari Roh Kudus yang boleh membakar hidup kita untuk giat melayani Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita buka hati kita mau terima kebenaran Tuhan yang menuntun hidup kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendiri. Pegang tanganku Tuhan, karena Kau tahu ku lemah. Mari kita merendahkan diri, kita meminta Tuhan menolong kita mengerti firman Tuhan. Khotbah hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Irin Jessica. Mari kita menyiapkan diri kita. Pegang tanganku Tuhan. Segala jalan dan waktu ku merasa senang. Pegang tanganku, pegang tanganku Tuhan. Kau tahu ku lemah dan hanya dapat susah, tak tahu arti hidup. Jika ku dipegangmu, kemana kau pimpin? Segala jalan dan waktu ku merasa senang. Segala jalan dan waktu ku merasa senang. Dipersilahkan Pendeta Irin Jessica menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan,
Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, ada seorang ibu, dia mendapatkan satu berita yang menyedihkan. Anaknya dikeluarkan dari sekolah dasar, ya, dari SD. Loh, bayangkan. Dikeluarkan karena apa? Dianggap sangat bodoh sehingga gak layak untuk masuk di sekolahan itu. Nah, sebagai manusia biasa, tentu ibu ini sedih banget sedihnya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Akhirnya dia mengajari sendiri anaknya di rumah. Dengan mengajarkan membaca, menulis, ilmu pengetahuan. Saudara tahu? Anak itu ternyata di kemudian hari menjadi salah satu penemu terbesar sepanjang masa. Bayangkan, dengan 3.000 jenis penemuan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah bola lampu listrik. Lalu siapa anak itu? Anak itu adalah Thomas Alva Edison. Di cerita yang lain, saya ingin tanya kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu suka KFC? Kalau saya sih suka. Tapi tahukah kita? Dulu sewaktu membuat KFC, Kolonel Sanders, pencipta ayam KFC, ditolak sampai 1.000 kali ayam gorengnya. Bayangkan loh ya, bukan cuma 10 kali, 100 kali, tapi 1.000 kali. Saya aja kalau mau membuat marmer cake, gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, kapok ya, sudah menyerah. Sehingga sampai saat ini pun saya masih belum bisa membuat marmer cake dengan baik. Karena apa? Nyerah. Tapi bagaimana dengan Kolonel Sanders yang ditolak sampai 1.000 kali? Apakah dia menyerah? Enggak. Kalau dia menyerah waktu itu, wow, sudah tidak ada KFC saat ini. Nah, dari sini dapat saya simpulkan, semangat itu sangat berperan penting dalam keberhasilan kita. Semangat itu bisa kembali memulihkan stamina dan kekuatan untuk kita terus berjuang. Walaupun tubuh dan pikiran kita sudah bohwat ya, sudah bohwat tenan, sudah lemah tenan. Nah, karena itulah ibu-ibu, sebetulnya sepinter apapun kita, tanpa adanya semangat, bojai. Betul? Kalau ibunya Alva Edison, kalau Kolonel Sanders gak semangat, pasti, saya berani katakan, pasti tidak tahan. Dia akan menghadapi tekanan-tekanan yang ada, saat-saat penolakan yang berat, dan bisa menyerah. Nah, hari ini firman Tuhan dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 katakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, ini adalah kisah seorang raja yang bernama Asa. Nah, raja ini melakukan reformasi, pembaharuan terhadap bangsa Yehuda yang dipimpinnya. Masa itu bangsanya sedang berada dalam kesulitan yang hebat. Kekacauan terjadi di mana-mana. Kenapa? Mereka menjalani kehidupan yang menyimpang, yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Bayangkan, banyak di antara mereka yang mulai menyembah kepada dewa-dewa dan patung. Nah, untunglah keadaan itu tidak berlarut-larut. Raja Asa segera sadar setelah menerima teguran, yaitu dari Asaria bin Oded. Raja ini mengadakan reformasi, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertobat. Maka akhirnya raja memerintahkan rakyat untuk apa? Menyingkirkan dewa-dewa dan membaharui mezbah Tuhan. Hebat ya. Hebat karena bisa cepat sadar sebelum apa? Ditegur langsung oleh Allah. Nah, melakukan reformasi, saya katakan pastinya tidak mudah. Tapi Asaria mendatangi dengan membawa semangat. Karena apa? Di sana dikatakan semangat, tetap semangat. Ya,
Bisa jadi mungkin Asaria waktu itu ngomong sama si Raja Asa, ayo Raja Asa, ayo semangat, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Wah, bener. Mendengar kata-kata semangat ini, syukurlah Raja Asa menjadi luar biasa. Karena di dalam ayat 19 kemudian dikatakan, wih, tidak ada perang lagi loh. Sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Loh, ini adalah sebuah pencapaian gede, besar, dahsyat. Kenapa? Mengingat pada saat itu yang namanya perang, wow, begitu gampang terjadi. Tetapi ketika ada reformasi daripada Raja Asa, yang terjadi rakyat menjadi damai sejahtera. Nah, ibu-ibu, memang menjaga semangat harus jujur diakui gak gampang. Semangat gampang luntur, bisa memudar, betul? Entah itu karena rutinitas, apalagi karena kesedihan, kesusahan, penderitaan, gampang luntur. Bahkan seperti sekarang, kita berada dalam situasi pandemi COVID yang membuat kita harus PPKM. Ayo, bosan gak? Pastilah. Kenapa? Dibatasi. Harus dekam di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Ya, saya tahu kita tidak bisa pergi jalan-jalan lagi ke pasar Atom. Ya, tidak bisa ketemuan dengan teman-teman, makan-makan. Dan seperti sekarang, KW Febe merayakan ulang tahun. Yang biasanya sudah rame-rame ke gereja. Entah mendekor gereja lah, latihan nyanyi lah. Yang saya tahu ciamik-ciamik main dramanya. Nggak bisa mendengar tertawa lepasnya Ci Iguan lah, Ci Ikli lah. Melihat kecantikannya Co Juantau lah. Wes gak bisa, semua angel sekarang. Karena apa? Dibatasi. Nah, wanita-wanita Febe, mungkin ini yang sedang kita alami saat ini. Kita merasa bosan di rumah. Bosan dengan situasi yang mencekam, medeni dengan kabar-kabar COVID, betul? Saya di Kediri ini tiap 15 menit selalu dengar ya bunyi sirine. Pak, ketika mendengar seperti ini bisa trauma, saudara. Mulai luntur semangat kita. Tapi hari ini, melalui kisah Raja Asa, dikatakan harus bangkit. Harus reformasi diri. Sebab Alkitab memberikan banyak cara agar kita dapat menjaga semangat kita tetap membara. Bagaimana? Hari ini saya cuma menyediakan 2 cara saja. Yaitu yang pertama, kita bisa mendapatkan semangat. Itu dari teladan orang lain. Nah, pada tanggal 11 Agustus, masih pagi sih pada waktu itu. Karena saya perlu ke gereja dan perlu ngantor, maka saya sudah berangkat ke gereja. Berada di depan pintu gereja, ada telepon ceria dari Ibu Iguan. Ya, langsung tetet-tetet, wah, ayo iki mboke ulang tahun, kok ndak dikasih hadiah, kok ndak diucapin selamat. Memang jujur, waktu itu saya lupa, begitu ya. Lalu mboknya berkata, yaitu Ibu Iguan berkata, ayo kasih hadiah. Hadiahnya gampang, cuma doa. Saya berkata, oke sebentar, saya masih akan masuk ke dalam gereja. Nah, sampai di gereja, maka kemudian saya berkata, oke, saya nanti akan kasih rekaman, ya, rekaman doa. Tapi jawabannya apa? Nggak mau, sekarang aja doanya. Akhirnya saya pun berdoa bagi dia. Saudara, saya melihat suara Ibu Iguan, wah, ceria sekali pada waktu itu. Sangat semangat, sangat sukacita. Dan yang terjadi adalah setelah saya berdoa, setelah mengucapkan selamat ulang tahun, ketularan. Ketularan apa? Ketularan semangatnya dia. Karena melihat dia sukacita sekali, saya pun ikut berkobar dan semangat sepanjang hari itu. Saudara, kita bisa mendapatkan semangat dari orang lain. Karena itu dalam masa PPKM, jangan lemah semangatmu. Ketika ngelihat teman kita si A, ketika dengar teman kita si B atau si C, begitu energik, begitu ceria. Kita pun bisa ceria, semangat, damai di rumah kita. Dengan anak cucu kita.
dengan anak menantu kita. Di rumah kita tetap dapat hidup harmonis satu dengan yang lain. Di rumah biar gak bosen, kita tetap bisa mengadakan mesbah keluarga bersama. Sangat indah loh. Kalau kita gak bisa ibadah di gereja, tapi kita bisa live streaming bersama keluarga kita. Bisa ngelihat YouTube beribadah bersama-sama dengan anak cucu kita. Wah, ini luar biasa sekali. Karena itu ketika berada di rumah, saya sarankan setiap ibu-ibu harus punya kebiasaan. Kebiasaan apa? Bernyanyi. Ya, kebiasaan bernyanyi untuk mengucap syukur. Lalu mungkin kita punya alasan, alah muse ora iso nyanyi apalagi gak apal. Saya berkata pasti bisa. Paling enggak kita kan bisa nyanyi lagu Haleluya 12 kali. Haleluya, Haleluya. 12 kali, wes gak usah dihafal, pokoknya haleluya. Sudah ceria. Ketika bersih-bersih meja, ketika bersih-bersih tempat tidur kita, nyanyi yo. Ketika berada di kamar mandi, nyanyilah. Ketika duduk-duduk baca Alkitab, nyanyi dulu. Kenapa? Kebiasaan bernyanyi, mengucap syukur sangat bagus tenan. Membuat kita apa? Lupa bawel, lupa untuk marah, lupa untuk bersungut-sungut. Ketika ada sesuatu yang gak benar, gampang membuat kita marah. Tapi kalau kita ganti dengan haleluya, gak jadi. Kita gak akan jadi marah. Karena itu intinya, semua kehidupan kita, mulai dari melek mata, bangun tidur, kalau diawali dengan rasa syukur, senyum, nyanyian, dan doa, maka sepanjang hari itu, wow, di rumah akan menjadi sesuatu perjalanan yang indah, segar, dan menyenangkan bagi kita. Dan otomatis akan menular, yaitu di sekeliling kita. Ya, buktinya apa? Buktinya saya sudah membuktikan sendiri. Pagi itu, pagi-pagi ngantor, tapi dengar sukacita, dengar suaranya yang dialami oleh Ibu Iguan. Meskipun jujur, saya lupa dengan HUT-nya. Tapi setelah mendoakan dia, ketularan sukacita senang juga. Ya, jadi kita bisa melihat tetap semangat dengan melihat teladan daripada orang lain. Yang kedua, kita bisa tetap bersemangat, yaitu dengan memberikan semangat atau dorongan kepada orang lain. Bukankah firman Tuhan katakan berbahagia memberi daripada menerima? Jangan dibalik loh ya. Kadang kita ini punya konsep berbahagia menerima daripada memberi. Enggak. Firman Tuhan katakan berbahagia memberi daripada menerima. Saya ini sebagai hamba Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, lebih giat merenungkan firman Tuhan siang malam. Kenapa? Karena saya harus banyak memberikan perhatian, yaitu kepada jemaat-jemaat yang isoman ya karena COVID. Sehingga saya harus menyemangati mereka dengan banyak memberikan kata-kata firman Tuhan, renungan-renungan, jok-jok ya, lelucon-lelucon yang membuat mereka bisa tertawa. Bukankah firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Karena itu saudara, perlu pakai HP kita. Saya percaya setiap ibu-ibu pasti bawa HP. Pasti punya telepon. Nah, bawa HP kita. Pakai HP kita. Meskipun nggak bisa WA, ya kalau nulis WA kangelan begitu ya. Pakai aja langsung nelpon untuk memberi semangat. Yaitu kepada orang lain. Dan itu juga bisa menyemangati saudara sendiri. Jangan cuma diam di rumah. Kalau cuma diam di rumah sambil ngelus-ngelus, aduh tanganku loro, aduh kakiku loro, aduh endasku loro dan macam-macam, bisa tambah mumet saudara. Tapi kalau kita bisa kongko-kongko, menyemangati orang lain, berdoa dengan orang lain melalui HP yang ada di tangan kita, saya katakan wow, itu luar biasa. Ya, ada cerita nih. Cerita ada sekelompok katak.
Sekelompok kata ini sedang mengadakan perpindahan menuju satu tempat permukiman yang baru di tengah situasi hujan. Bisa kita bayangkan. Nah, dalam perjalanan, dua ekor kata plung terjerumus masuk ke dalam lubang. Wah, semua kata sejenak menghentikan perjalanannya dan mencoba melongok dan menolong kata yang jatuh ke dalam lubang tadi. Tapi ketika dilihat, wih piye ini lubangnya dalam tenan. Sangat dalam. Dan hampir semua kata sepakat wes angel tenan. Kedua konco kita ini tertolong. Tipis harapan untuk mereka bisa keluar dan tetap hidup. Padahal saudara, kedua kata yang dalam lubang yang gak mau terjebak dengan sia-sia. Mereka sudah berusaha melompat untuk keluar dari lubang untuk ke atas. Ya, menuju ke atas. Tapi gimana? Namanya kata lompatannya pendek-pendek. Kita tahu dewek, begitu ya. Akhirnya kata-kata yang di atas teriak-teriak. Wes, percuma. Sia-sia tenagamu. Gak usah lompat-lompat lagi, wong lobange lo tinggi banget. Mustahil bisa keluar. Ini teriakan kata-kata yang ada di atas. Dan saudara tahu, salah satu kata, kan dua yang nyemplung. Salah satu kata terpengaruh oleh suara-suara kata-kata, yaitu teman-temannya yang ada di atas tadi. Dia denger, wes gak usah lompat-lompat lagi, wes sia-sialah. Akhirnya apa yang terjadi? Tenan, si kata ini akhirnya diem, stres. Karena apa? Wes aku gak ada harapan, gak iso ngelompat. Tapi beda dengan kata satu, malah terus lompat. Diteriaki, wes gak usah lompat. Malah tambah semangat melompat. Dan yang terjadi, mampus, berhasil keluar. Wow, yang terjadi si kata ini tadi kamsia atas teriakan-teriakan teman-temannya. Ternyata apa? Karena dikira kata-kata tadi menyemangati supaya dia terus melompat dan melompat. Gak tahu nih apa? Usut punya usut. Kok bisa sih kata ini kok tetap punya semangat? Alah, ternyata kata itu agak tuli. Nah, ibu-ibu, kisah ini menekankan pentingnya kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Yaitu harus kata-kata yang menyemangati. Harus kata-kata yang memotivasi. Harus kata-kata yang membangkitkan. Jangan kata-kata yang mematikan semangat atau memadamkan harapan. Nah, dalam kehidupan kita bergereja, dalam kehidupan kita di rumah, yaitu di antara keluarga kita, ingat, isi kata-kata kita itu sangat-sangat berpengaruh. Kata-kata kita harus berarti, harus memotivasi, harus memberi semangat, dan harus membangkitkan semangat. Jangan gampang keluar caci maki, keluhan, omelan, apalagi kutukan, apalagi amarah. Semua itu memadamkan harapan. Nah, para wanita Kristen, apapun yang saudara hadapi hari ini, hadapilah dengan semangat. Ya, seperti Raja Asa. Situasi ambaradul, tapi dia semangat mereformasi. Semangat tidak menjadi lemah. Dan hasilnya apa? Damai sejahtera. Karena itu ibu-ibu, percayalah kepada janji-janji Tuhan. Rasakan kebaikan dan penyertaannya. Dan terus pegang itu dengan iman. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan menjanjikan upah bagi orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan tahan uji. Ingatlah, hari-hari yang berat ini akan segera berlalu. Ibu-ibu itu hanya perlu menunggu dalam kesabaran sampai Tuhan menetapkan batas waktunya. Percayalah, kesusahan akan berakhir. Jalan keluar akan terbuka.
Dan Tuhan melihat ketulusan kesungguhan hatimu kepadanya. Karena itu selalu hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Hormat akan Tuhan. Selalu ada kerendahan hati menjalani hidup ini. Selalu bersyukur dengan hidup ini. Sabar. Sekali lagi saya mau katakan jayu. Semangat. Jangan lemah. Tuhan menyertai memberkatimu supaya menjadi berkat juga keberadaanmu. Baik dengan keluargamu, melalui gerejamu, melalui saudara-saudaramu. Saya mau ucapkan selamat ulang tahun. KW Febe. Tetap semangat. Jangan lemah. Tuhan mengasihimu. Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, beranikan kami untuk kembali padamu di saat kami salah arah hidup dan kehilangan arah jalan. Oh, kami mau hidup menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau lebih semangat menjadi anak-Mu sehingga hidup kami juga memberi semangat kepada orang-orang lain. Oh, terima kasih Tuhan untuk nafas hidup dan kesempatan untuk menjadi berkat-Mu sampai pada saat ini. Pakai kami, teguhkan kami, semangatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore Ibu yang terkasih dalam Kristus dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ucapan syukur ulang tahun PWK Febe Kemayoran. Kami mengucapkan secara khusus terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Irin Jessica. Firman Tuhan begitu indah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Irin Jessica di dalam kehidupan dan juga pelayanan. Ibu-ibu dan jemaat yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan kebenaran firman Tuhan setelah kita dengarkan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk hidup kita. Dan sekarang kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita dan di dalam persekutuan PWK di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ibu-ibu sekalian bisa mengumpulkannya dan nanti boleh dipersilakan memberikan atau mengirimkannya kepada pengurus ataupun Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Mari kita memberikan yang terbaik sambil kita menyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus yang memberikan kita semangat untuk terus berkarya buat Tuhan. Semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, ikut perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam syukur kita kepada Tuhan. Dipersilakan Ibu Dr. Winnie memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini Kau selalu Tuhan mendampingi kami. Kami juga bersyukur Kau memelihara kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami juga boleh memberikan persembahan.
kiranya Engkau pun juga sertai persembahan yang kami telah berikan ini. Biarlah Kau yang memberkati akan setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Biar kami percaya bahwa apapun yang telah kami berikan, itu pun sudah Kau lakukan ya Tuhan. Di mana Kau sudah selalu menjaga kami dan setia terhadap kami Tuhan. Karena itu kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan untuk kerajaan-Mu. Berkati ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh untuk menjadi juga berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Dr. Winnie. Jemaat yang terkasih, ibu-ibu sekalian yang berbahagia karena hari ini kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan di dalam persekutuan kita. Nah, kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun PWK. Untuk itu, acara berikutnya dipimpin oleh penginjil Evelyn Chu. Kepada penginjil Evelyn Chu, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji syukur pada Tuhan kalau pada sore hari ini kita bisa memperingati hari ulang tahun Komisi Wanita FEBE yang ke-38 tahun. Meskipun ulang tahun ini hanya dirayakan secara online ya, tapi kita bersyukur karena di dalam keadaan apapun kita tetap melihat bahwa Tuhan yang sudah menyertai akan komisi wanita kita ini. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu, kita akan bersama menyanyikan Happy Birthday. Ya, kita nyanyi Happy Birthday untuk ulang tahun kita pada sore hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa berdiri ya. Kita sambil nyanyi sambil bertepuk tangan. Birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Sehat badannya. Oke, silakan duduk. Kita sekarang akan menyalakan lilin. Ya, selanjutnya kita akan memotong kue tar ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama masuk di dalam doa untuk komisi wanita kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Kau sudah nyatakan di dalam komisi wanita FEBE kami selama 38 tahun ini. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun ya Tuhan kami harus melewati bermacam-macam kesulitan dan penderitaan tantangan. Tetapi anugerah Tuhan begitu besar kepada kami sekalian. Sehingga kami ya Tuhan bisa bersama-sama untuk menjalani hidup bersama komisi wanita ini selama 38 tahun. Yang mana kami rasakan Tuhan Engkau gembala yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami terus ingin menyerahkan masa depan komisi wanita ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap pimpin dan berkati
acara Komisi Wanita kami ini, supaya setiap Kamis yang kami adakan itu kiranya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga berkat bagi setiap kaum wanita yang mengikutinya. Kami berdoa serahkan Komisi Wanita di masa depan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan paduan suara dari pengurus Komisi Wanita FIBE. Ya, saya persilakan ketua kita untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Saya serahkan, kemudian pengurus akan menyanyikan lagu Tuhan adalah pelindung dan kekuatanku. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hari ini masih memberi kesempatan untuk kita semua boleh merayakan HUT KW FIBE yang ke-38. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sungguh baik, sungguh mengasihi kami semua. Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menjaga melindungi kami, setiap langkah kami dipelihara oleh Tuhan yang Maha Kasih. Terima kasih Tuhan, dengan ungkapan syukur kami dari pengurus KW akan mempersembahkan sebuah lagu yang diambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua, yaitu Tuhan perlindunganku. Sangti suwo mentek pinan suwo. Meskipun ibu-ibu saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama, merayakan bersama-sama, tapi kita masih diberi kesempatan kepada Tuhan melalui online. Kita juga masih bisa bersuka cita, merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Why
Ya, kita akan tiup lilin 38 tahun Tuhan telah berjalan bersama dengan Komisi Wanita ini. Ya. Ya, berikutnya ibu-ibu sekalian, di dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-38 ini, Komisi Wanita telah membuat acara, yaitu mengadakan aksi sosial ke Panti Werda. Ya, Panti Werda yang kami tuju adalah Panti Werda di Sambikerep, di Surabaya bagian barat. Ya, kami memberikan sumbangan untuk Panti Werda ini. Biarlah sumbangan itu boleh menjadi berkat buat Panti Werda yang ada di Sambikerep ini. Selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga memberikan kenang-kenangan kepada 3 pahlawan dari gereja kami, ya, yang tidak luput karena dukungan mereka, sehingga Komisi Wanita ini juga boleh berada sampai hari ini, ya, yaitu pada Bu Sri sebagai pembantu gereja kita yang sudah 28 tahun, ya, dia bekerja di Kalam Kudus dan dengan setia masak-memasak dan segala macamnya. Ya, terima kasih kepada Bu Sri. Saya persilakan Bu Sri bisa tampil ke depan. Ya, kemudian juga kepada Pak Domi. Nah, ini Pak Domi juga dari NTT, ya, jauh-jauh datang dari NTT bekerja membantu pelayanan di Kalam Kudus juga. Dia juga dengan setia sudah bekerja untuk menolong pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Dan juga yang ketiga, tidak luput dari seorang tenaga anak muda yang juga tidak kalah tenaganya ini, ya, yang mana dengan melalui ini Iwan, ya, sebagai TU gereja kita, dan juga dia merangkap untuk membantu pelayanan di Komisi Wanita, segala sesuatu mengenai perekaman dan lain, fotokopi dan lain sebagainya. Iwan inilah tenaga kaki tangan dari Komisi Wanita. Ya, saya persilakan Saudara Iwan juga kiranya bisa tampil ke depan. Ya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini BWK Febe Kalam Kudus Kemayoran akan memberikan handbuke kepada penginjil Efrincu. Untuk itu dipersilakan Ibu Iwan boleh maju dan menyerahkannya kepada penginjil Efrincu. Persilakan penginjil Efrincu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, acara ulang tahun kita sampai di sini. Berikutnya saya akan memberikan satu pengumuman, yaitu Bapak Ibu, acara kita pada sore hari ini bisa terjadi adalah karena berkat dari bantuan, ya, penginjil Jane Umbas dan juga Dr. Weni yang sudah membantu acara kita di dalam ibadah pada sore hari ini. Ya, dan juga terima kasih kepada Saudara Iwan yang juga telah membantu kita di dalam perekaman dan juga syuting sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bu Iwan sebagai pengurus Komisi Wanita, ya, yang juga sudah membantu di dalam mendekor acara kita pada sore hari ini. Ya, dia sebagai seksi acara. Ya, biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami juga
mengharapkan kiranya ibu-ibu sekalian khususnya kalau bisa jangan lupa mengikuti acara persekutuan Komisi Wanita Gereja kita yang kami adakan setiap hari Kamis. Memang selama ini kami libur karena PPKM ya. Kami tidak ada acara persekutuan, tapi nanti setelah ulang tahun ini, Kamis berikutnya kami akan tetap mengadakan kebaktian ya. Jadi harap ibu-ibu jangan lupa untuk memasang HP-nya untuk mengikuti acara persekutuan wanita kita ini. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi sudah saya beritahukan bahwa acara kita ini dibantu oleh penginjil Jane Umbas dan Dr. Weni ya. Nah, untuk itu saya persilakan Jane Umbas dan juga Dr. Weni kiranya bisa tampil ke depan untuk menerima kenang-kenangan dari Komisi Wanita berupa kue ini ya, untuk diberikan kepada penginjil Jane dan juga Dr. Weni yang sudah membantu kita sekalian. Ya, dapat tampil ke depan Jane Umbas dan Dr. Weni. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada penginjil Jane Umbas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ibadah syukur kita dan perayaan ulang tahun dari PWK Febe Kalam Kudus Kemayoran telah selesai. Kita akan menutup ibadah kita. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama menutupnya dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Irin Jessica, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan menyanyikan Bapa Terima Kasih. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, berikanlah semangat kepada kami, agar kami tidak mudah putus asa dalam menghadapi pelbagai persoalan dalam masa usia indah kami. Oh, limpahkanlah rahmat dan kasih setiamu kepada kami, sehingga kami selalu disemangatkan. KW Febe, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah menyejahterakan, menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah syukur kita telah selesai. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat ulang tahun kepada semua ibu-ibu di PWK Febe Kalam Kudus Kemayoran. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye.